Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang sholat yang tingkat syariat dan tingkat tarekat sudah dibahas di Sirrul Asrar oleh Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Kemudian pada tahapan sholat yang tingkat hakikat, jadi nanti rasa ditarik mana. Nah, pembahasan tentang hakikat tujuh tarik mana dibenturi karo pengetahuan syariat atau pengetahuan tarekat. Ini adalah lanjutan. Makanya sebelumnya kalau memang orangnya tidak berhenti, jangan artinya dilawan karo pengertianmu. Kudu pengertian kan paling krungune pira karo macane pira ini aja nabrak karo karena di sholat tingkat hakikat itu yang ada hanya di kitab-kitabnya Muhyiddin Ibnu Arabi, kemudian dari kitab salah satu yang khusus hikam ini disarai oleh ulama-ulama itu sampai 125, termasuk salah satu diantaranya Syarhul Hikam. Syarah Al-Hikam ini adalah mensarah dari Ibnu Arabi, yaitu yang mensarah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Masyhur betapa orang ini cara ngaji ini hikam. Dulu 15 tahun yang lalu saya mengajarkan hikam isi pengenalan saja. Sebelum banyak orang mengajarkan, tapi sekarang nek muni ngaji ini apa hikam wis pengen istimewa. Meskipun setelah itu hikam ini masyhur dan diterjemahkan ke beberapa bahasa termasuk bahasa Indonesia. Kalau kamu mau buka juga banyak terjemahannya. 69 dari semua terjemahan yang sempat saya baca itu pun para penerjemah ini satu ada yang beliau mengerti tapi untuk kemaslahatan dengan tafsirnya yang ada disamarkan. Yang kedua memang tidak memahami tapi ahli dalam bahasa. Nah, maka artinya kita buat kitab aslinya khusus bab sholat ini tak salin yang gini. Jadi di sini artinya cocok di Syarah Hikam ya. Nanti yang kesini punya Ibnu Arabi intisari Syekh As-Sakandari hakikat sholat. Nah ini di halaman berarti 90 nanti bisa dikutip, buka di alin-alinnya yang bawah ini. Nah, ini coba nanti Pak Hikam ini pelan-pelan dalam sisi bahasanya kita minta bantuan sama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau adalah mursyid ketiga dari tarekat Sasiliyah. Ibnu Athaillah As-Sakandari muridnya Abul Abbas Al-Mursi, Abul Abbas Al-Mursi muridnya Syekh Abil Hasan As-Sazili. Abil Hasan As-Sazili sing orang semua Sasiliyah itu rekote Dalhar, Abil Lutfi itu tarekatnya tarekat Sasiliyah ya itu situ. Kemudian Abil Hasan As-Sazili itu punya guru Syekh Abdus Salam Al-Masis, wali kutub semua dan mastur, kalau gurunya itu mastur. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari juga mengarang kitab Lataiful Minan, itu diterjemahkan Alusi Peparin. Itu beliau hanya menggambarkan dua gurunya ya, bahkan matahari dan bulan. Artinya dia melihat, menggambarkan, artinya menceritakan gurunya yaitu Syekh Abil Hasan As-Sazili dan Abul Abbas Al-Mursi. Beliau alimul alamah, kutub juga dan banyak untuk rujukan, sehingga nek umpamane pengetahuan musim tahu krungu nang kono terus berseberangan, kamu pahlawan pengetahuannya Ibnu Athaillah As-Sakandari nek perintai nanti berhenti. Nah, hal itu juga termasuk yang mensarai kitab-kitabnya Ibnu Arabi, Syekh Abdul Karim Al-Jili. Nanti saya mau minta bantuan sedikit juga sama Al-Jili di Insan Kamil. Ini tentang Insan Kamil. Kalau kamu mau tahu bahwa kitab Insan Kamil itu rujukannya kalau di pendidikan tasawuf di S3
jelas di tiga, sehingga makanya kitab ini ketika digelar di Aceh saja ramai, tapi di Banten itu diulangi juga itu yang Masjid Agung ya. Dan ini yang pernah saya ceritakan bahwa kitab ini sudah pernah diterjemahkan dalam bahasa Banten, kemudian setelah Sultan Al-Mafakhir itu meninggal, kemudian Sultan Haji itu dibela Belanda, ini terjemahnya dibawa ke perpustakaan Belanda, dan itu memang masuk kitab-kitabnya orang-orang khusus. Sarul Hikam dalam halaman 90, Syekh As-Sakandari makan liyakun, nah, liyakun ini cara bahasa Jawa ini becik ana apa himmuka sejo niku angel nek bahasa Indonesia. Jadikan niatmu, himmah itu tidak sekedar niat, sejo kuat himmah himmuka atau himmatuka sejo gatiniro nek cara sejo himmah tahu kemauan keras berarti ya. Liyakun himmuka, jadikan kemauan kerasmu iqamatus sholat, kemarin anjenengake sholat, la wujudas sholat, bukan wujudnya sholat. Sholat kalau di dalam Al-Quran itu disebut hanya 5 kali, baik penyebutan sholat yang tanpa akimis maupun yang sholat sendiri sama-sama 5. Itu ini cara penyebutannya kalah karo infak sampai 74 ya, sodako sampai pelakukan kalah penyebutannya. Nah inilah nanti ada rahasianya, ada yang disebut tanpa akimis sholat, contohnya fawailul lil musolli kan tanpa ya. Tapi kalau wa aqimis sholati lidzikri, kalau aqimis, nah sekedar untuk membedakan saja, itu sekedar membedakan bahwa sholat yang tidak disebut dengan iqamatis sholat atau mendirikan sholat atau menjenengai sholat, itu bermakna sholat itu adalah doa. Sholat itu bermakna doa, dan jamaknya adalah sholawat. Sholat untuk nyambung ke sholawat, sholat itu. Kemudian iqamatis sholat ini yang akan kita bahas. Ya. Liyakun himmuka iqamatis sholat. Ya, jadikan kemauan kerasmu itu mendirikan sholat. La wujudas sholat, bukan wujudnya sholat. Fama kullu musallin muqimun, karena tidak setiap orang yang sholat itu bisa mendirikan sholat. Kalau mau sholat dalam pengertian sholat sing orang wakimu terus karo sing pakai akimu. Binasbi yakun, binasbi lawan nasab, yakun lafat yakun, lawan sambungannya lafat yakun ini aku ba'da lamki, setelah lamki jadi liyakun. Nah ini dalam tatanan bahasa Arab ala annahu ta'lilun lima qablahu. Ini adalah taklil dari bahasa sebelumnya, dari penjelasan sebelumnya dan 13 sebelumnya. Ai di sini innama lawana lakat to'ati, sebelumnya ada perintah, sesungguhnya dibuat macam-macamnya ketaatan. Lawana lakat to'ati, lawana macam-macam lakan dari siro. Jadi Allah menciptakan bermacam-macam ketaatan. Macamnya sih paling-paling kan Islam kan syahadat, sholat, wirid, nanti termasuk siasat ada para ulama salaf kuno, manaqib kuno dan sebagainya. Innama lawana lakat to'ati, sesungguhnya macam-macam ketaatan itu dibuat hatta latamula, supaya kamu tidak bosan. Rasulullah terus wahajaruha lan nyegah sapa Allah alaika atas sira
fil awqat. Nikah peribadahan itu di dalam satu waktu, sehingga termasuk sholat itu nah rujukannya ya dia dibuat tadi di surat An-Nisa 103, wa aqimus sholat juga, wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Sesungguhnya sholat itu difardukan atas orang mukmin, ditentukan waktunya. Nah, ini sholat sing iqamatis sholat. Mendek kenangannya tapi nek patekon sholate menang Quran ora ono sama sekali. Kemudian turun ke hadis. Hadis itu hanya ada menentukan sholat ping 5. Tapi tak tahu sholat sing koyo mau kerja kuwi ono nanggon kesepakatan ada 4. Jadi ono sholat, ono rukuke, ono sujude dan sebagainya kuwi. Makanya nek repot deh takoni, aku pingin sholat yang sholatnya kayak Rasulullah. Repot jawabnya. Karena sahabat pernah tanya nih, diperintah sholat terus bagaimana sholatnya Rasulullah? Rasulullah jawab, "Shollu kama ra'aytumuni usolli." Ya sholat kamu sama aku. Gitu loh. Makanya nung sewu udah sempat dipilih ikut Quran hadis. Sholat mencoro pernah di Surano. Hadisnya yo, hadis itu di sini yang saya catat di Sahih Bukhari Muslim, fardhu ala ummati lailatal Isra, difardukan atas umatku dalam malam aku diisrokan khamsina sholatan, itu 50. Falam azal arjihu wa as'aluhu tahfifa. Kemudian aku terus menerus kembali kepada Allah memohon keringanannya, kata jalaha khamsan min kulli yaumin wa lailatin, sehingga Allah menjadikan 5 hadis. Jadi ono 5. Nah, terus keterangannya beda dari zuhur, asar, itu adalah di hadis. Tapi di Quran nek sing iso nemu itu memang tidak ada. Ping 5 wae ndang hadis. Nah, terus salate cara apa sing dikerjake saiki kuwi kesepakatan semua ulama dan umat mazhab. Baca isi ini kembali pada iqamatus sholat. Orang ini fil awqat hatta hingga la tasyruhu, orang ngongso di ajli ayyakuna bimuka, sehingga kamu orang ngongso ya li ajli, untuk arah ayakuna yang ndadekake dimuka sejono itu, sehingga dengan orang ngongso kuwi menjadikan satu jalan untuk menjadikan sejomu sholat itu sing nang iqamatis sholat. Fa innaha, karena sesungguhnya hanya itu bosen lan nongso. Karena setune bosen lan nongso kuwi idan tafaya, tatkalane ora ono apa bosen lan nongso. Nek cara bahasane Pak, ketika kamu itu tidak bosen atau ngongso karena ini bahasanya kongang, berarti kamu bisa menjadikan taujihil ihtimami, kamu bisa menghadap ya ihtimami ya dengan sejomu ila huduri iqamatis sholat, untuk menghadirkan iqamatis sholat, jumlah sholat. La ilah mutlaki wujudnya, bukan mutlak dan wujud sholat. Wujud dilawan sih tanya Pak Dilawan, aduh aku tak terangin ya. Ini sebenarnya Pak Nang Haikat soalnya. Wa usuli suratiha, sehingga untuk menghasilkan gambarnya sholat, sehingga bisa menggambarkan suratiha, gambarnya sholat. Bihilafin ma idza wujida, berbeda dengan
apa yang tatkala kamu temukan itu kalau sing kowe arep temukan. Baiko matus sholat tilmuro dihuna, dan mendirikan sholat itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan sholat itu hifdzu hududiha. Hifdzu itu menjaga hududiha, batas-batasnya, ma'a hifdzi sirri ma'allahi azza wa jalla, beserta menjaga rahasianya saat bersama Allah, ma'a Allah azza wa jalla. Ketika seseorang itu memang sudah, artinya tulisannya fala ya tali jufihi, maka mongko ora kumrentek fihi di dalamnya, ora kumrentek sak dari Gusti Allah, tapi bisa menjaga rahasianya. Artinya Allah itu selalu berada di dalam hati, tapi bisa menjaga bahwa orang itu tidak mengaku Tuhan. Itu karena dua, menjaga eling sakjane pangeran urung. Kalau selalu bisa menjaga ma'a sirri ya, di sini ma'a hifdzi sirri ya, bisa menjaga rahasianya ma'allah, bersama Allah azza wa jalla. Ini juga seperti dua, menjaganya itu dua. Jogo orang aku pangeran karo jogo orang lepas nek elingi karo pangeran terus. Karena akeh kuwi mau nek keplesete apa sing nganu aku pangeran utawa itele ya ucul ora nang kene wa khussus sholatu, dan dikhususkan itu sholat bidzikri kelawan disebut-sebut duna sairil ibadati, bukan piro-piro ibadah liyane. Sholat itu disebut, bahkan menjadi ukuran. Ketika sholatnya benar, artinya benar kabeh. Kenapa sholat itu dikhususkan bidzikri, disebut-sebut, bukan ibadah yang lain? Belum misalnya ada pertanyaan, pakai sholatnya kiyeng kok tukarannya kiyeng juga nih, terus sholatnya benar betul nih, terus jelas belum benar. Karena inna sholata tahsyanil fahsya'i wal munkar, itu paten. Wah, sholat itu bisa mencegah. Sholatnya kiyeng tapi kita yang belendengannya kiyeng nih belum. Setelah itu, sehingga sholat itu untuk ukuran, tapi sing iqomati sholat itu nanti enggak bantuan sedikit di Ihsan Kamil ya. Wah, karena sama merujuk ke Ibnu Arabi. Jadi tadi makanya apa? Wa khusus sholatu, lan dikhususake sholat bizikri kelawan disebut-sebut duna sairil ibadati, ora piro-piro ibadah liyane. Karena sholat itu juga kaum ukuran di anna dalika, karena yang demikian itu aksaru ma yaqau fiha, akakai barangan tumiku kelawan mau. Itu ada dua juga maknanya. Akakai sak jero surat kuwi sing ditek lalen. Akakai wong sing wis eling terus ngaku pangeran. Dinakno. Hanya salat itu dikhususkan karena mau li anna dzalika aksaru ma yaqau fiha. Suma asyara ila fawa itis sholatil muqim, nuli musonef atau Syekh Ibnu atau ilah memberi petunjuk asyara disyarai ila fawa itis sholatil muqim, pada faedah dari sholat sing jumeneng sholat ini. La mutlak sholat, bukan mutlaknya sholat ya, bukan bentuknya sholat. Dikaulihi sholatul haqiqatu, utawi hakikate sholat, utawi sholat hakikate sholat itu tukhotulil qulub, birsii biro-biro ati. Resik atine sak liyane Allah tok juga resik ora terus
ngaku ini bahwa Allah itu di sini. Wih, sholat hakikat. Terus sidik sak turungi ngambah nang kene. Nah, saya minta bantuan sama Al-Jili. Al-Jili nang bab sholat juga, ya. Ini nang bab sholat halaman 326 dari nang Al-Jili. Tapi tidak semuanya aja tak. Ini luwe apa? Mendukung sama-sama artinya mensarah dari Ibn Arabi. Dia mendukung tak cublik-cublik. Kalau Al-Jili wa ammas sholat, apa kuwi sholat? Fa innaha, maka sunnya sholat itu ibaratun anil wahdiyatil haqqi ta'ala. Sholat kuwi hakikate ibarat wahdiyatil haqq, manunggali wahid, manunggali al-haq ta'ala, al-haq itu sampai sana. Kemudian wa iqamatuha, lan jumenengake ya mau perintah, karena sholat yang sempurna itu adalah sholat sing akimi sholat. Nek sholat itu mau doa, sholawat itu semua. Nah, wa iqamatuha, lan jumenengake sholat kuwi isyaratun ila iqamati namusil wahidiyati bil atsofi bisa iril asma'i wa sifat. Itu adalah menunjukkan bahwa menjaga namus itu simbol-simbol. Orang yang menjaga simbol-simbol wahidiyah melalui segenap asma dan sifatnya. Bisa penanggal mendek. Dalam tata sholat dua saja yang penting. Sumastakbalul kiblati, sholat kuwi kok nang apa madhep kiblat. Kiblat sing secara itu kasar sudah madhep kiblat itu cara kiblat. Makna hakikate sholat madhep kiblat itu isyaratun ila taujihil kulli fi tolabil haq. Kuwi ngisaroi petunjuk untuk menghadap secara keseluruhan, tawajuh fi tolabil haq, untuk mencari al-haq. Di situ bukan Allah. Al-haq itu berarti kan hadiah itu saat turun ke jenenge Allah. Makanya sebutannya al-haq. Karena Allah itu sering dibahas. Allah itu nek karo dua kuwi cara isaroh, mau isaroh iki petunjuk nih. Isaroh iki cara paling kajen iki. Nah, petunjuk-petunjuknya ini isaroh. Isaroh itu petunjuk. Mulane ini di bukan kalau nisbi isaroh baroh anu gini teman. Nah, Allah sama huwa aja dekat huwa, karena huwa harus mengisaroh isarohi pangoleh Allah nih. Allah huwa al-qayyum, Allah huwa ar-rahman, Allah huwa dia. Karena Allah seneng notok lah. Nah sekarang ada dia itu sebab ya dia Allah mendek saya tahu bang mendek. Tapi berarti dia itu menunjukkan lebih dekat daripada Allah, karena mau menuju ke al-haq, mau mencari al-haq. Ya. Setelah gue wa qiraatul Fatihah, membaca Fatihah dalam surat itu adalah Rasulullah mengatakan la sholata illa bi Fatihah. Ora ada salat ora coba sehingga salat kae umane kuwi ada gubuk-gubuk ora nempo Fatihah kudu ini. Karena qiraatul Fatihah itu isyaratun ila wujudi kamalihi fil insan. Maca Fatihah kuwi ngisaroi wujud kesempurnaan dalam manusia. Adanya wujud itu adanya, karena bahasa wujud itu ulama-ulama rumit paham tidak menggunakan Allah itu ada nih sekarang, tapi Allah itu wujud. Ini karena ada, gue mengko merujuk pada satu benda, sehingga para ulama ini Allah wujud. Ada agama bukan agama. Orang sembahyang. Nah, sholat itu sing ngarani sembahyang kan wong Jawa, main podo kaya sadurunge. Tapi as-sholah itu tetap sholat itu maknanya luas sekali. Sholat yang tidak dengan akimi
maknanya itu adalah doa di jamak karo sholawat, tapi yang akimi sholah itu tidak sederhana, artinya bisa menjaga batas-batasnya. Dan di situ Fatihah itu rahasianya adalah isyaratun ila wujudi kamalhi fil insan li annal insana, karena sunya manusia itu huwa fatihatul wujud. Manusia itu adalah fatihatul wujud, itu berarti maknanya wujudnya Fatihah no, tapi pembuka segala wujud. Fatihah yang mana ya? Rahasia nang manusia gitu. Insan kalau karena ini kita misalkan jelas. Karena rahasianya itu namun mau Fatihatul wujud. Fatahawah bihi, maka Allah akan membukakan lawan mau insan itu akfalal maujudati, gembok-gembok rahasianya. Sehingga rahasianya Fatihah itu rahasianya di manusia. Makanya kalau pertanyaan saya ulang tak ulang dengan pertanyaan ini, dzikris sholihin tanzilur rahmah, nyebut wong soleh kuwi mudhun rahmat. Rame iki karena memang durung paham, banyak di teror terus nyoba saja sebagainya. Nah, tak bisa cerita loro bae sing dzikris sholihin tanzilur rahmah, nyebut wong soleh kuwi detek rahmat mudhun. Syekh Junaid Al-Baghdadi masyhur dengan Syekh Al-Baghdadi karena 200 tahun sebelum Syaikhul Ghazali dia kutub, dan beliau meramalkan kurang terus pamana Syaikhul Ghazali. Pernah dia dengan para jamaahnya nyebrang lautan sing ora ono kapal. Syekh Junaid bunyi sore nek coba mana iki bisa berjeli boleh paham. Terus akhirnya Syekh Junaid wis ayo tuh kundel-kundelan nyebut jenengku. Selamat kabeh kecuali siji. Dong siji sing rasa tulungi takoni. Kulo nang opo nih? Wah usah kan nyebut jeneng-jeneng kulo ragu-ragu kulo niku dikira Allah. Wi ana cerita iki. Terus teng tanah Jawa wae. Iki Syekh Junaid sebut mungkin mau ada diri nih, sehingga ada bahasa masa nyebut Allah kalau nyebut kalau sejenak kok kalau itu dibahas ini tentang dzikros sholihin, dan mulanya ke tawasul, kunci yang tawasul kepada Syaikhul Ghazali dan sebagainya. Mikir Allah kok dengan istilah nyebut sejenak mau malah orang selamat. Wong Demak dan sekitarnya nek ono bledek menyebut gandrik putune Gang Selo. Ya Gang Selo itu wong soleh. Sehingga ngaku kula kuwi murid bledek ora mandi iki rahmat mudun. Kuwi nyebut tembak kuwi. Ya sak merone Syekh Saman masuk sekali ya Saman. Dhuwure maneh khususnya para Syiah Sayyidina Ali itu usia Sayyidina Ali ya Ali nih artinya pecah. Iki terkait dengan hadis sing dzikros sholihin tanzilur rahmah. Iki karena rahasia Fatihah nang insan. Nah wis mengkono iso dadi insan kamil. Nah, salat ini yang pertama iki sing keterangan iki malam minggu. Tapi aku ora bahas nang kene iki Ahmad kan nang kene. Wis kamu. Nah, satu-satunya ini kan kalau Rasulullah Mi'raj sudah tidak dipertanyakan lagi karena itu karomah dengan jasad dan rohnya. Tapi umatnya sudah itu diabdihi lailah, umatnya itu dibahas banyak sekali oleh Ibn Arabi, termasuk ada kitab khususnya Mi'raj itu bisa karena di situ asra bi abdihi dengan hambanya. Akan tetapi kalau umatnya itu yang bisa umatnya Muhammad itu dengan roh, tidak dengan jasadnya. Makanya Rasulullah SAW bersabda as-sholatu mi'rajul mu'min. Utawi sholat itu mi'rajul mu'min. Nah, sholat yang pertama berarti ada tadi dua sholat. Sholat dan iqamat sholat kan. Sholat dan sholawat. Sholawat sing sampai rolas itu wali nek ngerti. Karena diantaranya memang kamu buka
as-sholatu khairul mukmin. Kemudian iqomah dilambangkan dengan satu gerakan. Iki onone namun mulai madzhab 4 iki. Ono gerakan kuwi. Jadi ku mereka jangan sekali-kali bu om tanya aku pingin ngerti sholat Kanjeng Nabi. Orang ono hadise. Tapi nek ping 5 iya hadise. Nah, ini adalah rahasia juga oleh orang. Makanya berdirinya, ini rukuknya, ini duduknya dan ini sujudnya. Ini adalah lafaz Allah matin sih. Dan ini dibahas berdiri ini oleh Muhyiddin Ibn Arabi adalah melambangkan ini manusia. Rukuknya ini adalah sudah mewakili hewan-hewan. Ini insan kamil begitu. Dan sujudnya ini mewakili tumbuh-tumbuhan. Ini dibahas yang kita Nabi sehingga sholat yang tak tahu ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya ini sebenarnya bagian menyusul iqamah atas sholat, mendirikan sholat. Itu otomatis harus memang tadi keterangan itu dulu. Makanya dibuat ya. Makanya ini juga. Kalau ini itu bisa tercapai, sehingga tercapai Muhammad Rasulullah SAW dan umatnya Muhammad, inilah berarti bisa Nur Muhammad ya, masuk Nur Ahmad ini, engkau akan Muhammad terpuji, memhak mendal Muhammad, karena Muhammad ini adalah sudah menyerap lewat surat ini dari Ahmad, yang beliau Rasulullah bersabda anna Ahmad bila mim. Ahmad nek ranome berarti ahad. Mimnya ini punya Muhammad ini, mim hak mendal. Ini nek berdiri ini mim hak mendal. Ini insan kamil. Mim itu kepalanya, ini dalnya, ini pinggangnya. Ini Muhammad sudah tak teki. Kirasiane saya nanggono angel sithik. Ya wis pokoke jalan. Sehingga makna sholat itu dua-duanya artinya karena disebut sama-sama 5 kali. As-sholah yang tanpa wakimi sholah dan yang wakimi sholah itu ping 5. Makanya itu ngundang dulu sholat ping 5 di antara itu. Kemudian di hadisnya menjelaskan waktunya itu karena itu waktu tertentu 5 kali. Ya. Tapi tadi penjelasan ini adalah penjelasan himka iqamah as-sholah. Karena kesempurnaannya itu bisa menjaga. Nah, ini semono rahasianya tadi Fatihah itu adalah pembuka adalah di manusia. Setelah kamu istilahnya ini coro umur ini kan Muhammad itu, makanya jangan tidak sembarangan zikril lu yang merujuk sebenarnya zikrus sholihin tamzilur rahmah. Kamu tidak mempertanyakan lagi nang ngopo kok aku nyebut Syekh Junaid ora kelem nyebut istilah iki yo men aja ditesirik. Tapi kowe paham enggak? Nek kowe paham sirik sih mana mudun maneh. Lah kok ora anu lah apa karo gua pada gua mau anu wae. Dia kalau Syekh Junaid tidak ada Junaid. Lah setelah begitu itu kan takon muridnya. Lah pripun Syekh Junaid kok saged ngaten nih. Nek sira kabeh kuwi durung ma'rifat karo Gusti Allah. Manuto perintah karo wong sing wis makrifat karena wong sing wis makrifat itu wis ngerti tentang rahasiane Allah kok itu junete. Kon dikir junete kok dikira ragu. Perintah wis jajal Pak Alam. Kira-kira kok jawabane saya junete ngono. Lah pripun niku nek kowe urung makrifat karo Gusti Allah. Kowe Allah sampai terus bae. Hal kemana tujuannya udah ngerti tidak itu belum ma'rifat manuto karo wong sing jawabannya saya juret ngono ya, tapi lepas ojo sampai jadi kesirikan, tapi kowe mau harus menjaga itu nanti ini ketika kamu dua menjaga selain Allah dan kamu menjaga tidak merasa menjadi Allah. Saya kata itu yang bisa sampaikan manakah terus ke manakah punya saya dulu terjalani kok. Nabi keterangan ini kan pun mana TV temenan ora kelatuk tawasulmu temenan. Wong itu
kowe malah koyone langsung Allah mau setere malah padahal dibahas Allah harus huwa ini pada huwa lebih artinya lebih merujuk lan takone lha huwa sapa iku Allah lek bae men poseng men mumet Pak ora nek ide lah lan Pak wan terangke nang insan kamil karena sing jak ngomong wis mari Pak akan nah gua nih gua anta nih dan dia itu kamu nih jadi ono nang ngene wis sisan para kok malasan karena wis anu isale semunggah bareng gitu le ora nek mau ya kowe gua Allah nih tapi nek Pak ngomong gua anta ya nek ono dasare saya ora iso ngaji ora dasare ngarang noto tapi mudah-mudahan artinya bisa dipahami lan ora lek isine iklan kita mau pahami kalau sidik proses itu namanya itulah sholat malah sholat dalam arti sholat yang disebut tanpa wakimi tanpa ikom atau sholat tanpa dunia dan sholat itu maknanya kalau sisi dari bahasa sholat itulah doa sehingga jamaah sholawat sholat untuk nyambung ke mulanya kan ya juga ayo nyempurna ini nah, kemudian rangkaian yang dibuat oleh 4 mazhab ini itu adalah mengandung rahasia juga nih orang terus anu kan ojo terus nang wis aku seneng nek wis terang wis paham wis tingkatane wis langsung paham makanya makanya silahkan itu rangkan itu sing gawe yo wali-wali dhuwur kabeh mata tabiin tapi jangan mau mempertanyakan ketika mau dikembalikan pada Quran dan hadis jangan pernah bertanya soal Rasulullah yang apa nang Quran bisa yang apa tidak akan pernah ada Rasulullah hanya menyebut solu kamar aitimuni soli sudah sholatnya kaya berhaku lebih biasa ditulis untuk tahu sing wali bahasa ini solu kamar aitumuni yusoli bagus wes itu dibuat karena saya itu ya dan itu di mana terus deh terus pokoknya itu bukan itu tambah Mustafa ngomong itu tambah yakinan mau kebuka itu kan gue yakinnya tambah terus kamu putusan joko rahasia karena mau isen joko hifdi ma'asiri ma'allah mau isen joko rahasia nih karena keplesete akeh nang kuwi akeh kuwi keplesete mau di anadalika aksaru ma yaqau fiha karena yang demikian itu nih kebanyakan tumipun kuwi keplesete nah ora kepleset kowe urung tekan ora eling karo Allah ya ora kepleset ta. Jero ki dhewe eling liyane ya kepleset juga. Karo nek eling terus kok ya nang kene berarti Allah itu kepleset juga. Kau ngerti? Ya, itulah istimewa. Ya itu yang bisa saya sampaikan. Allahumma fiq ila taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.